Apakah kalau secara prosedural saja sudah cacat, itu juga bisa menjadi alasan MK membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Saya belajar hukum misalnya kalau baca Charles Howard dan Robert Summers, dia kan bilang begini nih, yang namanya procedural itu adalah heart of the law gitu. Jadi jantungnya dari undang-undang. Siapa lagi? Gilligan misalnya yang mengatakan apa? Procedural itu berkaitan dengan fairness. Oke. Dan yang saya pahami di Indonesia yang namanya jangankan pengesahan ya, pasca persetujuan saja seharusnya tidak boleh dilakukan Hanya lagi tadi Prof. perubahan Yusri gitu. kan sudah sempat mengemukakan bahwa itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Mmm, mengadili iya apakah itu bertentangan dengan undang-undang konstitusi, bukan soal salah ketik. iya, tapi pada praktiknya salah ketik itu menimbulkan satu hal yang sangat fatal yaitu soal kepastian hukum, Oke. ya. Di Itu, situ dulu ya biar dan saya Mahkamah ingin dengar. Konstitusi sebentar saya melanjutkan sedikit, dan Mahkamah Konstitusi sudah pernah melakukan itu di putusan saya lupa pasal 116 Undang-Undang 32 tahun 2004, itu salah rujukannya. Jadi dia merujuk ke pasal 83, padahal pasal 83 bukan itu, harusnya rujukannya pasal 80 dan Mahkamah Konstitusi memutus waktu itu, dia membatalkan walaupun dengan cara conditionally constitutional ya. Jadi dia mengatakan bahwa pasal 83 harus dibaca sebagai pasal 80. Ini demi untuk menjaga yang namanya kepastian hukum. Baik. Apa yang saya mau bilang ya, berkaitan dengan kadar keimanan kita soal prosedural, saya ingin mengatakan bahwa prosedurasi itu penting. Ya, prosedural itu penting. Kenapa? Karena yang dijaga itu adalah kedaulatan rakyat, hak asasi itu, ada hak publik di situ supaya, dan saya termasuk yang mengatakan undang-undang itu sakral ya. Apa yang dimaksud sakral? Ya undang-undang setelah dibuat orang bisa diterabas hak asasinya. Ya. Jangankan diterabas, orang bisa dibunuh dengan undang-undang itu. Bisa ditembak mati dengan undang-undang itu. Makanya kenapa saya membayangkan bahwa harusnya ada perlakuan yang lebih fasih ya dari negara terhadap undang-undang. Saya ingin juga dengar argumentasi dari Prof. Yusril. Apakah kalau secara prosedural saja sudah cacat, itu juga bisa menjadi alasan MK membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, saya pun mengatakan demikian. Jadi pengujian itu kan bisa dilakukan secara formil dan secara material. Bahkan saya mengingatkan pemerintah dan DPR hati-hati terhadap pengujian formil ini. Oleh karena kalau sekiranya diuji secara formil di yang batu ujinya itu adalah Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, dan ternyata ada salah prosedur, ya, maka memang bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan bisa seluruhnya dibatalkan tanpa lagi memeriksa apakah secara material undang-undang itu, norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi UUD 45 atau tidak. Saya dapat memberikan contoh begini, misalnya undang-undang pemerintahan Aceh itu ada mengatur tentang KIP Aceh. Nah, ketika ada undang-undang penyelenggara pemilu itu ditabrak dan kemudian dirubah sebegitu rupa oleh undang-undang penyelenggara pemilu yang mengatakan merubah ketentuan-ketentuan tentang KIP Aceh. Ya. Padahal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu dikatakan setiap perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu harus dikonsultasikan oleh pemerintah pusat, DPR dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dan itu kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dan saya diminta pendapat ahli pada waktu itu, dan akhirnya MK membatalkan perubahan tentang KIP Aceh itu. Jadi hati-hati pemerintah dalam hal ini. Sorry Prof, jadi saya ingin menegaskan lagi, pertanyaannya adalah jadi tidak melulu itu bertentangan dengan konstitusi, jadi secara prosedural yang cacat pun Mahkamah Konstitusi, Anda ingin memberikan sinyal itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, tapi persoalannya salah ketik itu prosedural atau tidak. Itu dia masalahnya. Aha.